dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hamzah. Oke, kali ini pertemuan kita masih berhubungan dengan distribusi peluang binomial, yaitu bagian kedua. Kalau bagian pertama kemarin sudah diuraikan dengan rinci tentang distribusinya. Sekarang bagian kedua adalah kita ke latihan soal contoh penyelesaiannya. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ini misalkan dua kotak berisi 4 kartu merah dan kartu putih. Kartu merahnya bernomor dari 1 sampai dengan 4 dan kartu putih ada 3 bernomor 5 sampai dengan 7. Kemudian dari setiap kotak diambil 1 kartu secara bersamaan. Berarti secara bersamaan bukan satu persatu, secara bersamaan. Pertanyaannya, tentukan A, distribusi jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Sedangkan B-nya adalah tentukan fungsi distribusi kumulatif dari jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Kita buat dulu kartu, ada 2, yaitu kartu 1 dengan kartu 2. Di sini anggaplah kartu 1. Kartu 1 itu tadi ada 4 kartu, atau kartu 1 di sini. Kartu 1 yaitu nomor 1 dari kartu 1 4, itu dari 1 sampai 4. Berarti sini 1 2 3 4. Ini kartu 1 yaitu berwarna merah. Kemudian kartu kedua di sini, kartu 2. Kartu kedua yaitu berwarna putih, menomor dari 5 sampai 7. Berarti nomor 5, nomor 6, nomor 7. Oke, sehingga pertanyaannya adalah distribusi jumlah. Kita jumlahkan saja. Berarti ini adalah 6, 7, 5 tambah 3 8, ini 9, ini di 7 sama 8, ini 9, ini 10. Berarti ini adalah 8, kemudian 9, 10 adalah 11. Setelah itu tadi, maka akan kita lihat bahwa jumlah 6 ini ada 1, jumlah 7 ada 2, jumlah 8 ada 3, jumlah 9 ada 3, jumlah 10 ada 2, dan jumlah 11 ada 1. Sehingga fx di sini adalah peluangnya. Peluang adalah kejadian per sampel. Sampel di sini ada 1 2 3 4, 3 jadi 12. Berarti di sini adalah 1 per 12. Di sini adalah 2 per 12, atau dikecilkan dapat 1 per 6. Kemudian di sini ada 3 per 12 dikecilkan dapat 1 per 4. Kemudian kalau 3 juga sama, 3 per 12 dikecilkan 1 per 4. 2 juga sama, 2 per 12 dikecilkan 1 per 6. Dan terakhir adalah 1, maka di sini adalah menjadi 1 per 12. Dengan demikian, ini adalah merupakan peluang dan distribusinya. Yang pertanyaan B-nya, yang B-nya adalah tentukan fungsi distribusi kumulatif jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Berarti kalau sini F besar 6, sama saja P X-nya kurang dari sama dengan 6. Berarti sama saja dengan P buka kurung X sama dengan 6 sama dengan F6. Tadi F6 itu berapa peluangnya? 1 per 12. Kejadian 1, sampelnya 12. Kita lanjutkan adalah F7. Berarti kalau F7 di sini adalah P X-nya kurang dari sama dengan 7. Kalau kurang dari 7 berarti sama saja dengan P X sama dengan 6 ditambah P X sama dengan 7. Karena dari 7 ke kurang dari, berarti nambah 7. Berarti ini sama saja dengan F6 ditambah F7. F-nya kecil di sini. F6 tadi berapa? F6 adalah 1 per 12. Sementara F7 tadi adalah 2 per 12. 2 per 12 berdasarkan tabel yang kita lihat di jawaban yang tadi. Sehingga hasilnya menjadi 3 per 12 dikecilkan dapat 1 per 4. Berikutnya kalau dia F8, berarti sini P adalah X-nya kurang dari sama dengan 8. Berarti mulai dari P kurang dari 8 kan 6 tadi ada 6, ada 7, ada 8 tambah, karena jumlah tadi katanya. Oke, berarti ini P buka kurung X sama dengan 6 itu sama saja dengan F kecil, itu 6 ditambah F
7 ditambah F8. F6 tadi berapa? F6 peluangnya adalah 1/12. F7 tadi adalah 2/12. Dan F8 adalah 3/12, sehingga menghasilkan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 6/12 sama dengan 1/2 dan seterusnya. Sehingga jadi yang terakhir berjumlah 11 tadi. Berarti terakhir ini sama dan seterusnya menjadi sini menjadi F11. F11 kan sama saja dengan P buka kurung E kurang dari sama dengan 11. Berarti sama saja dengan, lanjut aja, disebutkan sama saja dengan F6 ditambah F7 ditambah F8 ditambah F9 ditambah F10. F6 tadi adalah 1/12. F7 tadi adalah 2/12. F8 tadi adalah 3/12. F9 juga tadi kan, 9 kan adalah 7 dengan 2, 2 dengan 7 ada 3 juga, 3/12. Dan F10 ada 2/12 ditambah F11, tambah sini F11. F11 ada 1 tadi, ada 1/12. Sehingga kalau dijumlahkan itu adalah 3 tambah 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12/12 sama dengan 1. 1 dalam peluang adalah pasti terjadi. Dengan demikian apabila jumlah distribusinya pasti menghasilkan 1. Berikutnya adalah di sini ada terdefinisi, diketahui fx-nya untuk 0 apabila untuk x yang lain, kalau x/12 untuk x sama dengan 1 dan 2, untuk x-1/12 itu untuk x-nya 3, 4, dan 5. Maka nanti kita bisa menyelesaikan berikutnya adalah berapakah hasilnya menggunakan penyelesaian di sini. Berdasarkan soal ini masih ada hubungan dengan fungsi di atas, diketahui nilai P di sini adalah harga mutlak untuk x-1 kurang dari sama dengan 2. Harga mutlak itu adalah merupakan matematika wajib di kelas 10. Itu penyelesaian di mana? Kita kembalikan di wajib. Apabila harga mutlak x kurang dari x kurang 1 kurang dari sama dengan 2, maka di sini penyelesaiannya kan gini, negatif 2, harga kurang dari sama dengan X kurang 1 kurang dari sama dengan 2. Jadi kalau 2 itu batasnya min 2 sampai 2 itu harga mutlak. Dengan demikian negatif 1 pindah ke sini, negatif 1 pindah ke sini menjadi negatif 2 tambah 1 kurang dari sama dengan, ini tinggal X kurang dari sama dengan min 2, ini pindah ke sini jadi plus 1. Min 2 tambah 1 jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Berarti batasnya dari min 1 sampai dengan 3. Kita tahu tadi yang ada adalah P negatif 1 nggak ada, mulai dari 0 dia. Berarti di sini adalah P X sama dengan 0, kemudian P X sama dengan 1, karena min 1 nggak masuk juga kan, nggak ada. Kemudian P X sama dengan 2 sampai P X sama dengan 3. Sehingga ini adalah batas dari min 1 dari 0 sampai 3 ini karena jumlah distribusi, maka dia menjadi F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 karena ini jumlah. Dengan demikian berarti F0 tadi adalah 0 ditambah, kalau 1 dan 2 ini makanya kita rumusin ini, berarti kalau dia 1/12 tambah, kalau ada 2 juga sama masuk ke sini, berarti 2/12 tambah, kalau F3 3, 4, 5 gunakan rumus yang ini, berarti kalau dia 3 kurang 1 berarti 2/12. Oke, maka dengan demikian hasilnya adalah 0. 1 tambah 2, 3 tambah 2 hasilnya 5/12. Dengan demikian untuk nilai P buka kurung X harga mutlak X kurang 1 kurang dari sama dengan 2 hasilnya adalah 5/12. Fungsi di sini pertanyaan nomor 3 adalah nilai dari P buka kurung X lebih dari sama dengan 4 dikurang F2 sama dengan seterusnya. Yang pertama kita tahu bahwa P X besar sama dengan 4. Besar dari sama dengan 4 kan mulai dari berapa? P X sama dengan besar dari 4, berarti 4 yang masuk
4, kemudian P X sama dengan 5, 4 dan 5 masuk. 6 kan tidak ada. Oke. Kemudian kita cari dulu. Berarti ini kan sama saja dengan F4 ditambah F5. Kalau F4 itu berarti menggunakan yang ini 4 ini menggunakan rumus ini. 4 kurang 1 berarti 3. Maka sini jadi 3/12 ditambah. Kalau 5 berarti ini 5 menggunakan rumus ini juga. 5 kurang 1 4 menjadi sini 4/12 dijumlahkan menjadi 7/12. Lanjut. Sementara kita tahu bahwa F2 itu kan sama saja menjadi F1 ditambah F2 jumlah. F1 tadi adalah ini, jadi 1/12 ditambah F2 juga sama 2/12. Kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 3/12. Dengan demikian maka hasilnya Fx besar sama dengan 4 tadi adalah 7/12. Kita kurangi dengan F besar untuk 2 itu adalah 3/12. Maka hasilnya menjadi 4/12, sama saja dengan dikecilkan dapat 1/3. Keempat, suatu keluarga memiliki 4 anak. Pertanyaan adalah dari 4 anak kita tahu anak ini sama saja dengan seperti logam. Kalau anak kan kalau tidak laki-laki perempuan, kalau logam kan kalau tidak angka gambar. Berarti kalau kita buat, kalau logam kemarin kan 1 logam sampelnya ada 2 logam sampelnya ada 4, 3 logam ada 8, 4 logam ada 16. Begitu juga dengan anak sama. Jadi kalau dia memiliki 4 anak, maka sampel kemungkinan itu variasinya ada sebanyak 16 variasi. Ini yang tanyakan adalah berapakah peluang untuk mendapatkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Oke, kita jawab di sini. Yang A, ini kan menggunakan rumus NCR, kemudian adalah setengah, sini pangkat N kurang R, sedang sini adalah setengah pangkat R. R di sini adalah banyaknya, tadi banyaknya 4, sementara R di sini adalah yang minta. Kemudian setengah dari mana? Karena setengah itu tadi sampel laki-laki dan perempuan ada 2, bukan laki-laki perempuan, maka dia ada sampelnya 2. 1 di sini dari laki-laki, 1 di sini dari perempuan. Jadi 1/2, 2 sampel, 1 di perempuan, 1/2. Dengan demikian berarti tadi yang A adalah 4, C karena pertanyaannya laki-laki dan perempuan sama ekivalen 2 sama-sama 2, maka di sini hanya 2 saja. Sini masuk setengah. Berarti N kurang R, berarti 4 kurang 2 adalah 2. Sini setengah juga. 4 kurang 2, R nya 2. Oke, kita cari 4C2. 4C2 adalah 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial. Kita coret tinggal 4 kali 3, sementara 2 adalah 2 kali 1, berarti 2. Maka di sini adalah hasilnya 6. Setengah pangkat 2, 1/4. Setengah pangkat 2 juga 1/4. Dengan demikian peluang mendapatkan anak 2 laki-laki dan 2 perempuan adalah 6 kali 1 kali 1, 6/16. Kita kecilkan bisa bagi 2, dapat 3/8. Yang kedua adalah tentukan peluang dari lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Berarti lebih banyak laki-laki lebih banyak di sini, berarti mulai dari laki-laki 3. Berarti P sini adalah X-nya lebih dari sama dengan 3. Mulai dari lebih dari 3. Jika kalau laki-laki 3, berarti perempuan kan ada 1. Kalau laki-laki 4, perempuan tidak ada. Itu lebih dari 3. Dengan demikian di sini berarti kalau lebih dari 3 adalah P 3 ditambah dengan P 4. Kalau P4 berarti laki-laki semua. Ini pertama adalah 4 anaknya, berarti 4. Yang diambil adalah 3, berarti 4C3 di sini. Kemudian tadi laki-laki sama setengah, perempuan juga setengah. Kemudian kita perhatikan, sini kan N kurang R, berarti 4 kurang 3, maka di sini adalah 1, ini adalah 3. Ditambah, kalau yang 4
berarti 4C diambil 4. Anaknya 4 berarti laki-laki 4. Berarti di sini adalah setengah. 4 kurang 4 berarti sini adalah 0. Kemudian setengah, sini adalah pangkat 4. Kita cari 4C3. 4C3 adalah 4 faktorial per 4 kurang 3, 1, 3, maka di sini 4. Setengah pangkat 1 adalah setengah. Setengah pangkat 3, 1/8 ditambah 4C4 berarti 4 faktorial per 0 berarti hasilnya 1. 1 dikali setengah pangkat 0 adalah 1, setengah pangkat 4 1/16. Jadi hasilnya adalah 4 kali 1 kali 1 4/16 ditambah 1/16 hasilnya 5/16. Berarti laki-laki lebih banyak laki-laki daripada perempuan, hasilnya adalah 5/16. Adalah anak laki-laki paling sedikit 1 dan paling banyak 3. Berarti kalau paling sedikit 1 boleh 1, boleh 2, boleh seterusnya. Tapi paling banyak 3, berarti nggak boleh 4. Maka di sini menjadi P1 kurang dari sama dengan X. Berarti 1 boleh ke atas, kurang dari sama dengan 3. Artinya bahwa kalau 1 paling sedikit 1 berarti boleh 1, boleh 2 dan seterusnya. Paling banyak 3 berarti nggak boleh 4, berarti 1 sampai 3. Kalau kita perhatikan di sini, ini sama saja dengan P adalah X sama dengan 1 kayak tadi. Kemudian P X sama dengan 2. Kemudian P X sama dengan 3. Berarti kan kita cari PX sama dengan 1, kita cari tadi banyak anaknya ada 4. Berarti 4C1. Setengah sama tadi laki-lakinya, maka di sini M kurang R, 4 kurang 1 3. Kemudian setengah lagi, sini adalah 1 ditambah. Ini X sama dengan 2 berarti adanya 4. Oke, diminta laki-laki 2. Maka di sini setengah 4 kurang 2 adalah 2. Kemudian di sini setengah pangkat R-nya adalah 2. Ditambah satu lagi X sama dengan 3 tadi. Di sini 4C3 setengah pangkat 4 kurang 3 1. Berikutnya adalah setengah pangkat 3. Kita lanjutkan. Ini adalah 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, maka di sini adalah hasilnya 4 3 berarti ini ada 4. Setengah pangkat 3 berarti 1/8. Setengah pangkat 1 setengah. 4C2 4 faktorial per 4 kurang 2 2 faktorial, maka hasilnya adalah 6. Setengah pangkat 2 1/4. Setengah pangkat 2 juga 1/4 ditambah 4C3 tadi 4 faktorial per 4 kurang 3 1 3 faktorial, maka hasilnya 4. Setengah pangkat 1 setengah. Setengah pangkat 3 1/8. Jadi hasilnya 4 kali 1 kali 1 4/16 ditambah 6 kali 1 kali 1 6/16 ditambah 4 kali 1 kali 1 4/16 sama dengan 4 tambah 6 10 10 tambah 4 14/16. Maka hasilnya adalah dibagi 2 dapat 7/8. Ingat bahwa peluang itu tidak boleh melebihi 1. Dengan demikian berarti untuk anak laki-laki paling sedikit 1 dan paling banyak 3, peluangnya adalah 7/8. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai tentang distribusi binomial. Jangan lupa ditonton terus di mana di channel Edi Sukendri Hamzah. Sebelum ditonton jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di komen, sehingga materi-materi kita jadi bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.